memahami pemahaman devian sendiri, kita harus mengetahui tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian devian sendiri adalah penyimpangan yang dimana suatu tindakan yang melanggar hukum norma yang ada, yang berlaku. Seperti contoh, hukum formal yaitu ada pada kriminalitas. Untuk mengatasi supaya tidak banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, kita harus membutuhkan yang namanya kontrol sosial. Apa itu kontrol sosial? Kontrol sosial itu bisa disebutkan sebuah sistem hukum yang dimana menaungi kita dalam bertindak. Dalam topik kriminalitas, pada tahun 1949, William Sheldon melakukan penelitian bahwa yang dimana dia menyimpulkan bahwa tubuh kriminalitas dapat diprediksi dengan postur tubuh yang bertubuh atletis. Lalu, setahun kemudian, pada 1950, ternyata ia mengklarifikasi bahwa ternyata kriminalitas tidak dapat diprediksi dengan hanya postur tubuhnya saja. Jenis penyimpangan sendiri yaitu ada dua, penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Yang dimana penyimpangan primer adalah sebuah penyimpangan yang masih bisa dikatakan cukup sederhana atau bisa diperbaiki kembali dan masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Lalu, untuk penyimpangan sekunder yaitu penyimpangan yang kedua, yaitu penyimpangan yang sudah tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Yang artinya penyimpangan tersebut sudah termasuk pada penyimpangan berat atau cukup berat yang dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku tersebut. Yang dimana itu menghasilkan sebuah konsekuensi dari sosial atau dari konsekuensi hukum sendiri. Fungsi penyimpangan sendiri terdapat tentang teori ketegangan yang dimana didasarkan oleh dasar pemikiran Merton. Nah, di Merton, beliau memiliki 5 tipologi. Yang pertama yaitu ada konformitas. Konformitas adalah seseorang yang mengikuti tujuan dengan cara yang sah. Lalu yang kedua yaitu ada inovasi, yang dimana seseorang sudah memiliki tujuan tapi ia menggapainya dengan cara yang menyimpang. Lalu yang ketiga yaitu ada ritualisme, yang dimana seseorang sudah meninggalkan tujuan tetapi ia tetap mengikuti cara yang sah. Lalu yang keempat yaitu ada retreatisme, yang dimana seseorang menolak sebuah tujuan atau sarana tetapi ia menarik diri dari masyarakat. Lalu yang kelima yaitu ada pemberontakan atau yang bisa disebut dengan rebellion. Rebellion sendiri itu adalah sebuah seseorang yang atau lingkup masyarakat yang sudah menolak tujuan atau sarana yang lama, tapi ia ingin menciptakan sebuah sistem yang baru. Selanjutnya yaitu teori labeling, yang dimana penyimpangan tidak hanya dari perilaku seseorang yang menyimpang, tetapi juga melalui respon dari seseorang yang melihat perilaku tersebut terhadap tindakan yang dilakukan oleh perilaku yang menyimpang tersebut. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang stigma. Stigma sendiri adalah tanda atau label negatif yang sudah melekat pada diri seseorang yang akibat dari pandangan buruk dari masyarakat sekitar. Penjelasan pelabelan retrospektif dan proyektif. Nah, retrospektif sendiri adalah sebuah label yang dimana kita miliki sekarang, tapi masyarakat itu sudah memperkirakan perbuatannya pada masa lalu. Sedangkan proyektif itu adalah label yang kita dapat sekarang, tapi masyarakat membaca prediksi perilaku kita pada masa depan. Ada faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan faktor dari kepribadian seseorang. Mungkin kepribadian seseorang ini mungkin diwariskan. Namun kebanyakan psikolog itu berpendapat bahwa kepribadian seseorang ini merupakan hasil dari proses sosial mereka, yang kemudian penyimpangan dianggap sebagai kegagalan dari hasil sosialisasi mereka. Kemudian ada fungsi penyimpangan berdasarkan teori struktural fungsional. Yang pertama, ini ada dari dasar pemikiran Emil Durkheim. Yang pertama, penyimpangan itu menyatakan nilai dan norma kebudayaan. Kemudian yang kedua, penyimpangan mengklarifikasi batasan moral. Yang ketiga, penyimpangan membawa masyarakat dalam kebersamaan. Lalu yang terakhir, penyimpangan sosial dapat mendorong timbulnya perubahan sosial. Teman-teman, aku di sini akan melanjutkan ya tentang materi selanjutnya, yaitu perbedaan pendekatan sosial dan medis pada poin ketertarikan assessment pada masalah deviansi ini. Dalam pendekatan sosial, nilai penyimpangan sebagai hasil lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, teman, ataupun institusi. Individu dianggap bertanggung jawab penuh secara moral atas perilakunya karena masih mampu memahami dan mengendalikan tindakannya berdasarkan ikatan sosialnya. Konsekuensinya, kontrol sosial bertujuan memperkuat hubungan sosial untuk mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan medis. Dalam pendekatan medis, melihat perilaku menyimpang sebagai gangguan atau penyakit yang menghambat kemampuan individu untuk memahami dan mengendalikan perilaku mereka. Dalam konteks ini, individu tidak sepenuhnya bertanggung jawab karena dianggap mengalami gangguan mental atau kondisi medis. Oleh karena itu, penanganan lebih bersifat terapeutik daripada normatif. Selanjutnya adalah 4 poin kontrol sosial menurut Hirsi. Yang pertama adalah keterikatan. Keterikatan adalah ikatan emosional dan sosial yang kuat antara individu dengan orang lain, seperti teman, keluarga, maupun institusi sosial. Yang kedua adalah kesempatan atau komitmen. Kesempatan mengacu pada komitmen individu terhadap tujuan-tujuan yang sah, seperti pendidikan, karir, dan keberhasilannya di masa depan. Semakin besar investasi seseorang
dalam tujuan ini, semakin besar kerugian jika ia menyimpang. Halnya adalah keterlibatan, yaitu partisipasi aktif dalam aktivitas yang sah, seperti pekerjaan, sekolah, olahraga, ataupun kegiatan sosial lainnya. Dan terakhir, keyakinan atau belief. Keyakinan adalah kepercayaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma yang ada, dan nilai moral itu sendiri. Dan terakhir adalah pandangan kritis Alexander Liasos. Liasos secara tajam mengkritik bagaimana masyarakat dan sistem cenderung memberi label penyimpang kepada orang-orang yang tidak berdaya secara sosial ekonomi, seperti tunawisma, pengangguran, dan kelompok marginal lainnya, bukan kepada para pelaku besar atau korporasi yang merugikan masyarakat luas. Jadi di sini kejahatan yang akan saya bahas itu ada 3, yaitu kejahatan terorganisir, kejahatan organisasi, dan kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah kejahatan dilakukan oleh seseorang atau biasa pejabat yang dimana bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan juga orang lain secara ilegal. Contoh dari kejahatan ini yaitu seperti penggelapan uang, penipuan, dan korupsi. Kemudian ada kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan merencanakan kejahatan tersebut. Misalkan yaitu seperti contoh nyatanya yaitu kasus Al Capone yang dimana terkenal dengan pembantaian dari Valentine, dimana ia membunuh musuh-musuhnya di saat hari Valentine. Kemudian ada Pablo Escobar yang merupakan sebagai ketua geng narkoba terbesar pada masa itu. Kemudian ada kejahatan organisasi. Kejahatan organisasi adalah kejahatan dilakukan oleh suatu lembaga atau badan yang dimana contoh dari kejahatan organisasi yaitu seperti adanya penggelapan, penipuan, kemudian penyuapan, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh dari kejahatan organisasi yaitu seperti pencemaran lingkungan yang disengaja, serta penjualan produk yang cacat dan juga buruk. Kemudian ada analisis konflik sosial. Dari kejahatan tersebut terdapat analisis yang bisa kita dapatkan, yaitu seluruh kejahatan tersebut didasarkan oleh 2 hal, yaitu kekuasaan dan kekayaan. 2 hal tersebut saling berkaitan, di mana orang memerlukan kekayaan untuk mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan digunakan untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir ada feminisme. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sudut pandang feminisme. Jadi di masyarakat perempuan dianggap lebih sensitif. Maksudnya lebih sensitif yaitu segala yang dia lakukan perlu dilakukan secara hati-hati dan dilakukan dengan pemikiran yang matang. Jadi contoh dari perspektif ini yaitu seperti perempuan dilarang untuk menggunakan pakaian yang terbuka. Perempuan memiliki kesempatan kerja yang lebih kecil dari pekerjaan laki-laki. Dan contoh kasus nyata dari adanya ini yaitu kejadian perceraian oleh perempuan di Nigeria, di mana jika terjadi perceraian yang menghasilkan seorang anak di luar nikah, seorang perempuan akan dihukum mati, teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan list criminal profile atau profil kriminal jalanan. Apa aja sih karakteristik dari orang-orang yang melakukan tindak kriminal? Yang pertama itu ada usia. Tingkat kejahatan biasanya paling tinggi terjadi pada seorang remaja hingga awal dewasa. Pada usia ini, seseorang itu masih berada di fase pencarian jati diri, jadi lebih emosional, lebih impulsif, serta belum stabil secara ekonomi maupun sosial. Selain itu, teman sebaya juga sangat berpengaruh. Jika lingkungannya negatif, seseorang lebih rentan untuk melakukan tindak kriminal dibandingkan dengan seseorang yang berada di lingkungan yang positif. Namun, selama masuk di usia 20-an akhir ke atas, kecenderungan melakukan kejahatan itu menurun. Hal ini karena individu sudah mulai matang secara psikologis. Selain itu, gender juga berpengaruh. Nah, data itu menunjukkan bahwa laki-laki lebih sering melakukan tindak kriminal dibandingkan perempuan. Hal ini itu bisa dibuktikan secara biologis dan sosial karena laki-laki itu cenderung menunjukkan perilaku agresif. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kasus kekerasan oleh perempuan itu sudah meningkat karena mulai ada perubahan gender di masyarakat. Meskipun begitu, laki-laki tetap mendominasi dalam kasus kriminal jalanan. Kriminal jalanan itu lebih sering terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah. Hal ini terkait dengan keterbatasan ekonomi, minimnya akses pendidikan, dan juga tekanan sosial yang lebih besar. Dalam kondisi sulit, sebagian orang mungkin mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melakukan tindak kriminal. Akan tetapi, bukan berarti hanya ke masyarakat kelas bawah saja yang melakukan tindak kejahatan. Kelas sosial atas juga melakukan tindak kriminal, terutama dalam bentuk kejahatan korporasi dan kerah putih, yang dampaknya itu bahkan lebih luas ke masyarakat. Aspek ras dan etnis juga mempengaruhi angka kriminalitas. Misalnya, kelompok minoritas tertentu itu lebih sering tercatat melakukan tindak kriminal dibandingkan dengan jumlah proporsi mereka yang ada di masyarakat. Faktor penyebabnya itu beragam, mulai dari kesenjangan ekonomi, kondisi keluarga, hingga adanya diskriminasi dari pihak aparat yang lebih mudah mencurigai kelompok tertentu. Selanjutnya adalah kasus korupsi Pertamina. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi Pertamina, direksi anak perusahaan, serta sejumlah pihak swasta. Dugaan korupsi terjadi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang selama periode 2000
2018 hingga 2023. Modus utamanya adalah penggelembungan anggaran melalui praktik oplos bahan bakar subsidi, di mana Pertamax diubah menjadi Pertalite, serta markup harga impor minyak. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar triliunan rupiah. Selain itu, kasus ini juga mencakup rekayasa kontrak impor ekspor minyak, pengaturan sewa terminal BBM, dan manipulasi harga. Selanjutnya adalah justice system dari kasus tersebut. Yang pertama, pada tahap polis atau penyelidikan. Kasus ini ditangani oleh jaksa penyidik Kejaksaan Agung yang didukung oleh KPK. Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka sesuai prosedur hukum serta mengumpulkan bukti-bukti seperti dokumen, kontrak LNG, dan pemeriksaan terhadap pejabat Pertamina. Penegak hukum juga bertugas memastikan seluruh proses berjalan secara komprehensif. Yang kedua adalah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam proses ini, sidang dilakukan secara terbuka menentukan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan keputusan bisnis Pertamina. Yang ketiga adalah proses hukum yang adil, memastikan bahwa tersangka mendapat hak-hak hukumnya, termasuk pendampingan kuasa hukum, pemeriksaan saksi secara transparan, dan jaminan bahwa proses hukum dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Yang terakhir adalah tahap punishment. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan denda sebesar 659 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan kurungan tambahan selama 6 bulan. Justice system di Indonesia berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa aja yang didapatkan oleh masyarakat dengan hukuman pada pelaku kejahatan. Jadi menurut ahli sendiri terdapat 4 jawaban basic. Yang pertama ada retribusi, kedua ada deterrence, ketiga ada rehabilitasi, dan keempat ada social protection. Jadi retribusi sendiri adalah pembalasan, di mana masyarakat ini melakukan upaya pembalasan dari apa yang diperbuat oleh para pelaku kejahatan dengan melakukan hukuman setimpal berupa hukuman fisik maupun penjara. Lalu kedua ada deterrence atau pencegahan. Di sini maksud pencegahan adalah masyarakat ingin mencegah perbuatan dari kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Lalu ketiga ada rehabilitation. Kalau rehabilitation ini diharapkan masyarakat sadar akan bagaimana kejahatan yang mereka lakukan. Dari situ masyarakat mengharapkan bahwa pelaku kejahatan ini melakukan perlakuan yang lebih baik ketimbang di sebelumnya. Dan terakhir ada social protection. Social protection tersebut adalah proteksi masyarakat kepada masyarakat. Jadi dengan hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan, masyarakat mendapatkan keamanan berupa secara sosial dengan dipenjaranya para pelaku kejahatan atau diberikannya hukuman kepada pelaku kejahatan. Kali ini saya akan meneruskan materi tentang community based protection. Nah, jadi community based protection ini muncul karena penjara terbukti kurang efektif dalam merehabilitasi pelanggarnya. Selain itu, biaya penjara juga sangat tinggi, sekitar 30.000 US dollar per tahun untuk perkara pidananya, dan itu belum termasuk biaya pembangunan dan fasilitasnya. Nah, melalui koreksi basis komunitas ini, tujuan utamanya bukan untuk menghukum, tetapi lebih ke arah memperbaiki perilaku. Program ini biasanya diberikan pada pelanggar yang memiliki pelanggaran yang kecil atau ringan, supaya mereka bisa tetap berada di pengawasan, tapi dengan pengawasan dengan masyarakat tersebut. Nah, keuntungannya ada 3, yaitu bisa mengurangi biaya, mengurangi kepadatan di penjara, dan tetap menjaga pengawasan tanpa mereka di penjara. Nah, di dalam community based protection ini ada 3 bentuk utama. Yang pertama itu adalah probation atau pembebasan bersyarat di masyarakat. Ini adalah kebijakan yang memungkinkan para pelaku untuk tetap tinggal di komunitas, tapi dengan syarat tertentu. Misalnya mereka diwajibkan ikut konseling, mereka diwajibkan mengikuti program rehabilitasi narkoba, bekerja, dan tidak boleh bergaul dengan penjahat lain. Kalau saya ini dilanggar atau pelaku kembali melakukan kejahatan, mereka bisa dimasukkan kembali ke penjara dan dicabut probationnya. Yang kedua adalah soft probation atau yang bisa disebut probasi kerja. Dalam kebijakan ini biasanya pelaku memutuskan pelaku supaya merasakan kejahatan dahulu, tapi hanya dalam waktu singkat. Setelah itu hukumannya akan dicangguhkan dan diganti dengan probation. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jerah supaya pelaku benar-benar merasakan dalam beratnya hukuman penjara, lalu tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di masyarakat. Kadang soft probation ini juga dilakukan khusus seperti bootcamp dengan aturan militer. Dan yang terakhir adalah parole atau pembebasan bersyarat. Nah, kalau probation itu biasanya langsung diberikan setelah vonis, maka parole ini diberikan setelah seorang narapidana menjalani sebagian dari hukumannya. Jadi mereka dibebaskan lebih awal untuk menyelesaikan sisa hukumannya di masyarakat, tapi tetap dengan pengawasan dari petugas parol.